kelas B. Jadi pada ujian akhir semester mata kuliah wawasan budaya hutan tropis Lembap Kalimantan, saya akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama ada materi apa yang didapatkan selama mata kuliah WBHTL. Yang kedua ada apa lesson learned atau pelajaran yang didapat dari mata kuliah WBHTL ini. Kemudian yang terakhir ada apa kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan setelah mengetahui atau mendapatkan pembelajaran dari wawasan budaya hutan tropis Lembap ini. Jadi yang pertama itu materi-materi wawasan budaya hutan tropis Lembap yang telah dipelajari dari buku wawasan budaya hutan tropis Lembap Kalimantan oleh Bapak Nasrullah. Itu ada bab 1 pendahuluan, ada bab 2 pola ilmiah pokok Universitas Mula Warman, terus yang bab selanjutnya ada gambaran masyarakat di lingkungan hutan tropis Lembap, dan bab 5 ada budaya hutan dan budaya sungai di Kalimantan, ada wujud budaya dan unsur-unsur budaya hutan tropis Lembap Kalimantan. Di bab selanjutnya bab 7 ada dinamika budaya hutan tropis Lembap Kalimantan. Di bab 8 ada upaya pelestarian dan keberlanjutan budaya di lingkungan hutan tropis Lembap Kalimantan. Kemudian ada dari buku Kebudayaan dan Pelestarian Alam, yaitu penelitian interdisipliner di pedalaman Kalimantan oleh Christina Eichhenter dan Bernard Selato. Itu ngambil 1 bab aja, yaitu bagian 1 sastra lisan suku Kenya Bakung, dan bagian 2 ada lagu-lagu dan alat musik Dayak Kenya Lepok Maut. Nomor 2, materi apa yang didapatkan selama mata kuliah wawasan budaya hutan tropis Lembap ini. Jadi di bab 1 pendahuluan itu karena faktor geografis adalah salah satu penentu hadir dan lahirnya kebudayaan, dan hal ini biasa disebut dengan budaya tempatan. Kemudian Universitas Mula Warman menjadi pusat unggulan studi kajian tropis karena keberadaan hutan tropis Kalimantan. Pada bab ini dapat saya simpulkan bahwa kebudayaan merupakan salah satu area studi di lingkungan hutan tropis Kalimantan, dan sungainya merupakan area dominan yang menandai kebudayaannya di Kalimantan. Kemudian di bab 2 pola ilmiah pokok Universitas Mula Warman, bab ini berbicara tentang bagaimana hutan tropis dan lingkungan Kalimantan Timur sebagai pola ilmiah pokok Universitas Mula Warman atau PIP UMUL, yang akan menjadi basis keunggulan dan kekhasan dari Universitas Mula Warman menuju perguruan tinggi yang menuju dan mendunia. Selanjutnya bab 4, dalam bab ini membahas tentang asal dari mana suku-suku yang berada di Kalimantan Timur berasal, yang terbagi menjadi etnik lokal dan etnik migran. Pertemuan antara etnik lokal dan etnik migran inilah yang menjadikan Pulau Kalimantan Timur memiliki budaya multikultural. Nah, kemudian selanjutnya pada bab selanjutnya saya mengetahui bahwa pentingnya keseimbangan ekosistem bagi kebudayaan serta hubungan antara manusia dan lingkungannya yang menghasilkan budaya itu sendiri. Selanjutnya bab 6, wujud budaya dan unsur-unsur budaya hutan tropis Lembap Kalimantan. Dalam bab ini membahas tentang budaya hutan tropis Lembap menggunakan cara pandang antropologi dalam mengkonsepsikan dan mengidentifikasikan wujud dan unsur-unsur budaya. Bab 7, dinamika budaya hutan tropis Lembap Kalimantan. Jadi pada bab ini membahas difusi, akulturasi, dan asimilasi serta inovasi, yang mana ini adalah dinamika budaya yang terjadi di Kalimantan Timur. Kemudian ada bab 8, itu upaya pelestarian dan keberlanjutan budaya di lingkungan. Dalam bab ini dibahas bagaimana upaya pelestarian yang dapat dilakukan
untuk melanjutkan budaya dan menjaga lingkungan di Kalimantan Timur. Kemudian terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hutan Kalimantan seperti program reboisasi, program Kaltim Go Green, dan konservasi hutan. Bab 4, sastralisan suku Kenya, bakung, dan lagu-lagu alat musik. Bab ini pembahasannya akan menambah pengetahuan kita lebih banyak tentang budaya di Kalimantan. Kita akan dikenalkan tentang sastralisan dan lagu-lagu serta alat musik masyarakat suku Dayak. So, dalam materi-materi yang sudah dipelajari dalam mata kuliah wawasan budaya hutan tropis lembap Kalimantan telah menambah wawasan saya terhadap budaya-budaya dan lingkungan tropis di Kalimantan Timur lebih luas dan lebih rinci. Sadar akan pentingnya pelestarian terhadap wilayah sendiri, semakin menjaga dan membudidayakannya adat istiadat dari leluhur, dan sadar akan betapa banyaknya macam-macam kebudayaan yang berada di Kalimantan untuk dirawat. Tidak hanya budaya tetapi juga alamnya itu sangat penting. Terakhir, refleksi terhadap pembelajaran wawasan budaya hutan tropis lembap. Nah, sehabis mempelajari materi-materi ini membuat saya sadar bahwa saya harus membaca lebih banyak tentang wawasan budaya hutan di Kalimantan atau sejenisnya. Sehabis membaca lebih banyak, penting untuk melestarikan ataupun menjaga budaya yang melimpah yang terdapat di Kalimantan Timur ini.